Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat malam untuk kita semua. Halo Besti Agen Statistik UNESA, apa kabar hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan semangat di kegiatan kita pada malam hari ini ya. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul kembali di kegiatan pembinaan Agen Statistik UNESA 2026 dalam keadaan sehat walafiat. Adapun tema kegiatan pembinaan hari ini adalah edukasi statistik melalui video grafis, dan tentunya kegiatan ini akan semakin istimewa karena kita akan mendapatkan ilmu secara langsung dari narasumber kita yang luar biasa, yaitu Bapak Hizbul Watoni selaku Pranata Komputer Ahli pertama BPS Provinsi Jawa Timur. Baiklah, agar acara kita pada hari ini berjalan dengan lancar, izinkan saya membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, penyampaian materi oleh narasumber. Yang ketiga, sesi tanya jawab. Dan yang terakhir, penutup. Memasuki acara inti, yaitu penyampaian materi oleh Bapak Hizbul Watoni. Kepada Bapak Hizbul Watoni, apakah sudah hadir? Sudah, Mbak Prima. Baik, bagaimana Bapak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik-baik. Gimana Mbak Prima Suci kabarnya? Alhamdulillah, baik juga Pak. Oke, sudah siap ya Bapak untuk menyampaikan materi yang luar biasa kepada teman-teman semuanya yang ada di sini? Oke, bisa kita mulai aja. Baik, kepada Bapak Hizbul saya persilahkan dan penyampaian materi diberi waktu selama 45 menit, kemudian dilanjutkan selama 10 menit untuk sesi tanya jawab. Oke, terima kasih Mbak Prima Suci ya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar nggak ya? Terdengar Bapak. Oke. Jadi selamat malam adik-adik semuanya ya. Di sini teman-teman dari agen Pojok Statistik UNESA ya. Nah, seperti yang disampaikan oleh MC, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi terkait produksi videografis ya. Di sini ada berapa yang ikut agennya harusnya? ...26 nih, termasuk saya, Bu Irin juga ya tadi. Oke. Oh, ini tolong direkam ya, siapa adminnya. Saya yakin teman-teman juga sedikit banyak udah tahu materi ini, dan nanti harapannya di akhir sesi mungkin teman-teman bisa mengembangkan lagi ya, karena materi yang saya sampaikan ini lebih ke teknik atau cara yang biasa kami di BPS Provinsi lakukan. Dan pembuatan videografis ini nggak terbatas di situ aja, jadi bebas teman-teman mau kreasikan seperti apa gitu ya. Oke, saya share screen ya. Sebentar. Gimana ini? Udah kelihatan belum ya? Sudah kelihatan Sudah Bapak. Oke, jadi pada kesempatan kali ini sesuai dengan disampaikan MC, materinya terkait videografi sebagai media edukasi statistik ya teman-teman. Jadi teman-teman di sini kan sebagai agen statistik di UNESA. Nah, salah satu kegiatan atau produk yang dihasilkan oleh Potik itu adalah videografis. Sebelum itu kita ini dulu ya, saya pengen tahu
pendapat teman-teman terkait beberapa video ini. Ini tadi udah oke ya. Oke, itu video pertama, ada 3 video ya. Terus video kedua, ini. Suaranya kayaknya nggak kedengeran. Oh, suaranya nggak kedengeran? Sebentar. Oh iya, sorry. Wait. Kita ulang ya, soalnya penting teman-teman. Indonesia bergantung pada 50% lebih dari energi fosil. Kalau ini kedengeran ya? Sudah terdengar, Pak. Oke. Energi fosil yang kita tahu akan segera habis dalam beberapa puluh tahun lagi. Saatnya berubah. Indonesia akan mengubah ketergantungan pada minyak bumi menjadi 20% pada tahun 2025. Kini pembangunan energi baru terbarukan digalakkan seperti pembangkit listrik tenaga surya, penerangan jalan umum tenaga surya, jaringan gas kota rumah tangga. Pada tahun 2016 inilah pembangunan pembangkit dan infrastruktur ramah lingkungan akan direalisasikan. Kita bisa memulai aksi energi kita dengan membangun pembangkit listrik tenaga mikrohidro di sumber air dekat rumah kita. Aksi energi sekarang atau gelap gulita? Oke, itu yang video yang pertama. Terus ini video yang kedua. Nah, itu video yang kedua dan ini video terakhir teman-teman ya. Ya ini. Rocks on my fingers like a nigga wife me. Got another shorty shit ain't nothing like me. About to catch another fight. Apple bottom make 'em wanna bite. Oke, jadi udah ditonton ya 3 videonya. Terus saya mau nanya. Nanti jawab di kolom chat ya. Nah, dari 3 video tadi ada video A, B, dan C. Kira-kira yang mana yang termasuk video grafis? Bisa tulis di kolom chat ya. Bisa ditulis kolom chat. Video A, oke. Oh, nggak ada yang pilih video B. BTW, ini jawabannya bisa lebih dari 1 ya. Oh, ada A dan B. A dan B. Ya. Oh, nggak ada yang milih C ya, guys. Oke. Jadi jawabannya yang benar itu adalah tiga-tiganya, teman-teman. Jadi video A, B, dan C itu secara konsep masuk ke dalam video grafis gitu ya. Kenapa?
Karena kita lanjut ke slide berikutnya. Secara konsep definisi, videografis itu adalah gabungan antara visual, audio, dan juga yang terakhir adalah data. Mungkin video A dan B itu tadi memang secara eksplisit ngomongin data ya, jadi itu mungkin jadi lebih mudah gitu ya untuk diidentifikasi sebagai videografis. Tapi sebenarnya video C ini juga videografis. Kenapa? Karena ada data yang dimunculkan. Ya walaupun video A, B, dan C ini tujuannya masing-masing ya. Mungkin video A ini edukasi terkait peralihan energi gitu ya. Kemudian video B ini juga merupakan promosi data atau edukasi juga, di mana ternyata ada rata-rata konsumsi per kapita terkait soto, gulai, rawon, dan seterusnya di Jawa Timur gitu ya, dan perkembangannya. Sedangkan video C ini sebenarnya tujuannya nggak ada gitu ya. Tujuannya ya cuma buat seru-seruan aja. Tetapi karena menggabungkan elemen visual, audio, dan juga data, ini kan data ya, jarak 5,06, terus elevation gain-nya 106 meter, time-nya 42 menit, terus lintasannya ini dari aplikasi Strava. Nah ini sebenarnya masuk ke dalam videografis. Jadi teman-teman sebelum membuat videografis, saya harap teman-teman bisa mengerti apa yang dimaksud videografis, yaitu visual, audio, dan data. Oke ya, itu yang jadi konsep yang dipegang dulu. Nah, terus sorry, ke-close ya. Karena ini hanya dikasih waktu 45 menit ya, jadi nanti lebih baik prakteknya gitu. Gimana sih cara membuat videografis alurnya ya? Ini secara idealnya gitu ya, atau setidaknya yang kami lakukan di BPS Provinsi. Yang pertama adalah menentukan tema dan tujuan. Jadi temanya apa? Misalnya tema Sensus Ekonomi 2026, tujuannya mengajak masyarakat untuk berpartisipasi, misalnya begitu. Atau Kementerian ESDM tadi temanya adalah energi, tujuannya untuk mengajak masyarakat berperilaku hemat energi atau memakai sumber daya energi yang alternatif, misalnya begitu. Kemudian riset datanya. Nah, karena salah satu elemen videografis itu adalah data, maka harus riset dulu. Data yang mau ditampilkan ini apa? Terus kalau sudah, menulis skrip, dan yang terakhir adalah produksi di aplikasi. Nah, aplikasi videografis ini dibuat menggunakan aplikasi video ya, yang mungkin teman-teman familiar seperti CapCut, kemudian mungkin TikTok, kemudian Instagram sekarang juga udah bisa ngedit video. Terus ada Canva, ada Adobe Premiere, dan seterusnya gitu. Oke. Nah, karena waktunya terbatas, langsung kita praktek aja ya teman-teman. Menggunakan aplikasi Canva. Oh ya, ini nanti setelah saya praktek, harapannya teman-teman bisa membuat videografi sendiri-sendiri ya. Saya yakin teman-teman udah familiar dengan teknologi informasi berupa laptop ya, dan internet pasti punya juga. Saya nanti berharap teman-teman kalau boleh Ibu Irin selaku koordinator, nanti teman-teman agen dikasih tugas ya membuat videografi satu-satu ya selama seminggu ke depan lah. Oke, temanya nanti saya tentukan. Oke, kita langsung praktek sesuai dengan aplikasi konsep tadi. Pertama kita harus menentukan riset ya, riset data dan seterusnya. Nah, teman-teman ini supaya cepat gitu ya, saya sudah siapkan gitu ya. Ini salah satu rancangan videografi yang akan kita praktekkan. Jadi tentukan dulu kategorinya, misalnya gitu. Ini bebas sih formatnya, tapi boleh ditiru atau disesuaikan. Temanya tentang sosial ekonomi,
judulnya adalah kondisi atap rumah masyarakat Surabaya gitu ya. Kenapa? Karena mungkin teman-teman juga udah mendengar ya berita dari Presiden kita Prabowo punya wacana program gentengisasi itu ya. Jadi kebetulan BPS itu punya datanya gitu ya. Nah, datanya adalah persentase rumah tangga di Surabaya menurut jenis atap rumah tahun 2025. Nah, datanya seperti ini. Bisa kelihatan ya, semoga ya. Ini datanya satu Jawa Timur, ada kabupaten, kemudian jenis atapnya ada beton, nah ini genteng, seng kayu, asbes, kemudian bambu, ternyata ada ya bambu di Bojonegoro ini, dan juga kabupaten kotanya. Nah kita mau ngambil di Surabaya aja. Kenapa? Karena menarik teman-teman. Jadi menurut data BPS, di Surabaya ini yang memakai memakai asbes ini 31%. Ini tertinggi di Jawa Timur dan ada di kota paling besar ya di Jawa Timur. Kenapa? Ya kita nggak tahu ya ini fenomena di lapangan. Mungkin kalau mau tahu lebih lanjut ya harus diteliti kenapanya. Nah sumber datanya dari mana? Yaitu publikasi statistik kesejahteraan rakyat Jawa Timur tahun 2025, survei Susenas 2025, linknya ada di sini. Kemudian ini kebetulan ada isu event lagi booming ya, program gentengisasi oleh Presiden Prabowo. Kemudian ini link beritanya, kemudian ini rancangan kontennya. Jadi konten videografis ini kalau untuk potik kayaknya cocoknya nggak usah lama-lama karena kan butuh jumlah atau kuantitas yang banyak ya. Jadi bikinnya sedikit-sedikit tapi frekuensinya banyak gitu. Jadi mulai dari hook, kemudian tahukah kamu banyak atap rumah saya di Surabaya masih terbuat dari asbes gitu. Kemudian bridging pertama pendahuluan. Jadi baru-baru ini Presiden Prabowo merancang program baru disebut gentengisasi, tujuannya untuk memperbaiki kualitas standar rumah penduduk di Indonesia. Itu ya. Kemudian scene kedua itu mulai atau nyambung pertanyaannya. Emang gimana sih kondisi atap rumah penduduk di Indonesia atau di Surabaya sekarang gitu kan. Baru memaparkan datanya, yaitu misalnya di Surabaya ternyata masih banyak rumah penduduk yang terbuat dari asbes. Menurut data BPS, datanya ada 31% rumah tangga di Surabaya memiliki rumah beratapan asbes, sedangkan yang genteng itu cuma 57% saja. Dan sisanya itu beratapkan beton, seng atau kayu. Terus ini salah satu analisis gitu ya, atau supaya lebih menarik datanya biasanya. Jadi kalau kita bandingkan dengan kabupaten kota tetangga, Surabaya terpaut cukup signifikan dengan Sidoarjo, Gresik, dan Mojokerto yang punya persentase rumah beratap genteng sudah lebih dari 80%. Ini kayak insight baru gitu. Kemudian terakhir adalah call to action ya. Jadi teman-teman di sini kalau membuat konten apapun ya di media sosial sekarang pasti butuh CTA ya. Misalnya jangan lupa klik follow, subscribe, komen, share dan sebagainya. Nah, pun juga waktu kita membuat video edukasi statistik dari videografi. Jadi bisa misalnya promosi akun ya, kan ini pojok statistik UNESA ini akunnya baru centang biru ya Instagramnya. Nah itu keren banget. Nah ini bisa dijadikan momen buat nambah follower baru gitu misalnya. Menarik bukan? Kalau mau tahu lebih banyak fakta menarik lainnya, jangan lupa follow kami ya. Jangan lupa like, komen, dan kirim ke temanmu yang perlu tahu juga fakta ini. Oke, ini rancangannya teman-teman. Biasanya kalau di profesional itu tim riset dan juga tim desainer itu berbeda orang. Jadi yang tim desainer ini terima jadi, sedangkan tim riset yang nyari nih semuanya ini. Jadi tinggal dipakai aja lah istilahnya. Oke, kita lanjut ke Canva-nya teman-teman ya. Ke Canva sini ya.
Oke, udah kelihatan ya. Ini saya menggunakan laptop, jadi mungkin tampilannya agak berbeda kalau teman-teman memakai HP ya. Kan ada Canva Android juga. Tapi saya rasa sama sih. Jadi ketika baru login Canva, tampilannya seperti ini. Nah, ini Canva milik kantor BPS Provinsi Jawa Timur, sudah pro gitu ya. Jadi ada beberapa fitur yang bisa dipakai. Kalau teman-teman butuh ya mungkin bisa request ke koordinator ya supaya disediakan, atau misalnya lagi beli di office all shop itu juga banyak, tapi kalau mau bikin akun subscribe sendiri juga boleh gitu. Oke, caranya kita membuatnya klik tombol create yang di paling kiri atas ini ya, kemudian karena target kita itu mau ditampilkan di Instagram, jadi pilihnya yang sosial media. Sosial media di sini ada beberapa. Saya ini ya. Nah, gini aja. Pilih yang Instagram Reels. Ini udah formatnya udah ditentukan. Ukurannya 1080 1920 vertikal gitu ya. Oke, diklik. Nah, nanti tampilannya seperti ini teman-teman. Di bagian bawah ini ada namanya timeline dari detik 0 sampai detik sepanjang timeline video teman-teman ya. Ini kanvasnya, ini toolnya sebelah sini. Jadi untuk kalau saya pribadi saya lebih suka membuat audio dulu daripada video gitu ya. Jadi kan kita punya skrip tadi ya. Skrip tadi misalnya, tahukah kamu banyak atap rumah di Surabaya terbuat dari asbes. Ini kita bisa banyak macam cara memproduksinya. Bisa voice over atau bisa rekam dengan orang, itu juga boleh, bebas. Kalau mau nggak ribet ngedit, berarti rekam langsung aja, langsung jadi gitu ya. Tapi kadang-kadang kalau nggak ada talentnya, ya mau nggak mau harus nyari ya. Salah satu caranya adalah membuat dengan AI itu ya. Salah satu AI terbaik itu Eleven Labs. Eleven Labs AI Voice Tool ini gratis, best voice over for speech ya. Ini saya login aja menggunakan akun Google. Oke, continue aja. Skip aja dulu. Kebetulan saya pakai akun yang baru ya. Ini gratis tapi ada fitur berbayarnya, jadi bisa dipakai sebenarnya. Kalau mau kredit yang banyak atau kayak ChatGPT itu kan pasti membutuhkan kredit yang banyak. Nah, di sini teman-teman masuk di text to speech ini, kemudian tuliskan ini script teman-teman, misalnya seperti ini ya. Kemudian voice-nya ini ada banyak macam-macam, bisa di explore. Misalnya ada language, ini pilih yang Indonesia aja ya. Indonesia. Nah, ini ada beberapa orang. Nah, ini saya pakai yang namanya Cahaya. Ini bebas teman-teman explore aja sendiri. Cahaya, kemudian add to my voice. Nah, ini udah bisa dipakai. Cara generate voice-nya gimana? Nah, ini ditulis dulu baru generate speech. Tahukah kamu, banyak atap rumah di Surabaya masih terbuat dari asbes? Nah, seperti itu. Kalau kurang oke, di generate lagi.
Tahukah kamu, banyak atap rumah di Surabaya masih terbuat dari asbes? Mungkin satu lagi. Tahukah kamu, banyak atap rumah di Surabaya masih terbuat dari asbes? Nah, ini sebagai contoh aja kita ambil yang ini ya. Kalau udah di bawah sini ada download. Nah, ini bisa di-download aja. Nanti filenya bisa dipakai gitu ya. Dan seterusnya, kalau mau ditulis full lengkap juga boleh, tapi saya sarankan per kalimat supaya hasil generate-nya itu nggak sia-sia gitu. Bisa dikurasi lebih detail gitu. Kalau kalimat ini oke, sedangkan kalimat berikutnya nggak oke kan sayang gitu kreditnya ini. Jadi per kalimat aja biasanya. Kita balik ke ini dulu, ke project kita. Kemudian kita tambahkan gitu ya. Cara menambahkannya di drag and drop juga bisa, misalnya yang tahukah kamu tadi ya, kan setelah di-download, di drag and drop ke sini. Nah, ini langsung muncul di bawah sini. Ya, kalau di play, Tahukah kamu, kalau ternyata masih banyak atap rumah di Surabaya yang terbuat dari asbes? nah seperti itu. Salah satu kelemahannya Canva, dia kalau nggak ada videonya, ini bakal berhenti di sini gitu. Caranya adalah kita bikin aja shape gitu ya, misalnya pilih elemen, misalnya rectangle gitu ya, rectangle. Nah, ini kan muncul ya, kita tarik sebelah sini, kemudian di drag sampai full supaya gampang. Nah, misalnya 1 menit lebih nggak apa-apa. Ini supaya audionya lancar gitu ya. Jadi kita play Tahukah lagi. kamu, kalau ternyata masih banyak atap rumah di Surabaya yang terbuat dari asbes? Nah, seperti itu. Terus kalau sudah silakan generate untuk semua voice-nya ya sampai akhir. Ini saya punya project yang udah saya siapkan sih supaya nggak lama-lama. Waduh. Lama ini. Nah, seperti ini. Ini saya udah jadi semua. Coba saya select. Nah, ini saya paste di tempat yang tadi ya. Nah, kurang lebih seperti ini nanti kalau udah dipotong, digabungin seperti Tahukah kamu, kalau ternyata masih banyak atap rumah di Surabaya yang terbuat dari asbes?
Baru-baru ini, Presiden Prabowo merancang program baru yang disebut gentengisasi. Tujuannya untuk memperbaiki kualitas standar rumah penduduk di Indonesia. Menurut data BPS, pada tahun 2025 terdapat 31,4% rumah tangga di Surabaya memiliki rumah beratapkan asbes. Rumah yang beratap genteng hanya 57,42% saja, sedangkan sisanya beratapkan beton, seng, atau kayu. Kalau kita bandingkan dengan kabupaten kota tetangga, Surabaya terpaut cukup signifikan dengan Sidoarjo, Gresik, dan Mojokerto, yang presentase rumah beratap genteng sudah lebih dari 80%. Menarik bukan? Kalau kamu mau tahu lebih banyak fakta menarik lainnya, follow kami ya. Jangan lupa like, komen, dan kirim ke temanmu yang perlu tahu juga tentang ini. Oke, itu 55 detik ya teman-teman. Saya sarankan kalau bikin video grafis maksimal 1 menit aja, biar enggak repot gitu. Dan enggak membosankan juga sih. Nah, kita sudah membuat audionya udah clear, maka kita harus ngisi videonya ya. Misalnya tentang, Tahukah kamu, kalau ternyata masih banyak atap rumah di Surabaya yang terbuat dari asbes? nah, tahukah kamu masih banyak atap rumah di Surabaya menggunakan asbes. Nah, ini biasanya kita pakai video background ya. Video backgroundnya bisa cari di elemen gitu ya. Misalnya karena ngomongin atap, jadi kita bilangnya Surabaya misalnya begini. Nah, ini bagian videos di see all. Nah, ini bisa dipakai teman-teman. Misalnya ya ini, misalnya ada gambar rumah ya. Ini kita tinggal drag and drop, masukin ke sini. Nah, gitu. Kita atur posisinya. Nah, seperti ini ya. Dan ini posisinya di sebelah sini. Jadi kita tarik ke awal. Kalau kita play lagi. Tahukah kamu, kalau ternyata masih banyak atap rumah di Surabaya yang terbuat dari asbes? Baru-baru ini, Presiden Prabowo... Nah, gitu. Kita potong di sini supaya lebih rapi. Ketika ada Pak Prabowo ini udah selesai. Baru-baru ini. Nah, gitu ya. Terus kita tambahkan elemen misalnya tahukah kamu gitu ya. Tahukah kamu menggunakan teks ya. Misalnya di sini pakai teks, kemudian add text box di sini. Diklik. Nah, ini muncul satu paragraf kecil di sini ya. Kita bilangnya misalnya tahukah kamu gitu ya, tanda tanya. Terus kita fontnya dipilih, misalnya di sini kita pakai yang besar nih, misalnya Balu atau Impact, ini bebas teman-teman, bisa font combinationnya bisa cari di Google atau menurut selera teman-teman ya. Nah, seperti ini. Kemudian warnanya gak kontras ya karena hitam, jadi kita pilih warna misalnya warna putih ya. Oh, kurang kontras juga ya. Jadi misalnya cara ganti warnanya, diklik teksnya, kemudian pilih yang gambar warna, diklik tombol warna yang kita pengen. Terus ini masih nggak kontras, kita bisa mengaturnya lagi misalnya dengan cara menambahkan bayangan gitu ya. Misalnya kita bikin lagi rectangle di sini. Rectangle-nya kotak ini kan, kemudian kita posisikan di bawah tahukah kamu ini, jadi di belakangnya di sini. Nah, seperti ini. Kalau kita mau pakai bayangan berarti warna hitam, misalnya di sini ya. Hitam. Kemudian supaya videonya kelihatan, maka transparansinya harus diatur, diturunkan ya. Nah, jadinya seperti ini. Jadi kalau kita play seperti ini. Tahukah kamu, kalau ternyata masih banyak atap rumah di Surabaya yang terbuat dari asbes? Nah, seperti itu ya. Terus kalau mau menarik lagi, nah ini dikasih animasi. Jadi tulisannya diklik, kemudian klik animate ini ya. Animate, kemudian misalnya ada pilihan banyak animasi nih. Ada clarify, ada spread ya, ada roll, ada skate dan seterusnya. Ini pilih aja. Misalnya saya pilih yang ascend ini ya. Nah,
Jadi ada animasinya. Kita ulang. Tahukah kamu kalau ternyata masih banyak atap rumah di Surabaya yang terbuat dari asbes? Nah, terus misalnya lagi supaya tulisannya lebih lengkap, jadi kita bisa tambahkan teks lagi gitu ya. Misalnya kita tambahkan teks lagi di sini, nah yang kecil, terus kita tambahkan yang faktanya tadi ya. Banyak rumah di Surabaya menggunakan asbes gitu ya, asbes. Kita besarkan. Nah, jadinya seperti ini. Kita atur posisinya. Misalnya seperti ini. Kemudian kita kasih animasi lagi, misalnya burst ini ya. Nah, terus karena ini nggak rata, kita tarik ke belakang supaya munculnya bareng-bareng di timeline atau detik yang sama. Jadinya seperti ini. Tahukah kamu kalau ternyata masih banyak atap rumah di Surabaya yang terbuat dari asbes? Nah, seperti itu. Baru-baru Kemudian supaya lebih menarik lagi, kita tambahkan misalnya gambar asbesnya gitu ya, supaya lebih, lagi ngomongin apa sih? Ngomongin asbes gitu ya. Jadi bisa di-upload, di-download di Google Image misalnya gitu. Nanti di menu upload ini bisa upload file gitu ya. Gambar apa misalnya gitu. Misalnya kita pilih gambar asbes ini nih, udah saya siapkan juga. Ini nanti muncul di sini. Kalau sudah kita drag and drop. Jadi ngeblok putih di sini kan kurang rapi. Jadi ada caranya menggunakan BG Remover ini. Jadi diklik aja. Nah, ini tinggal asbesnya doang. Supaya menarik kita tambahkan animasi lagi, misalnya kayak old TV gini ya. Nah, jadinya nanti seperti ini. tahukah kamu kalau ternyata masih banyak atap rumah di Surabaya yang terbuat dari asbes? Nah, saya pengen asbesnya ini muncul ketika orangnya ngomong asbes ya. Jadi saya cut di bagian sini, tarik ke belakang. Banyak atap rumah di Surabaya yang terbuat dari asbes? Nah, misalnya seperti itu. Oke, ini yang Masih banyak atap rumah di Surabaya yang terbuat dari asbes? ini salah satu atau cara-cara untuk menambahkan elemen di Canva ya. Tadi udah belajar teks, video, shape, animasi, dan juga gambar. Terus ini narasinya kan bilangnya lagi apa nih? Baru-baru ini, Presiden Prabowo merancang program baru yang disebut gentengisasi. Nah, ini tentang Pak Prabowo ngomong gentengisasi. Sebenarnya visual yang merepresentasikan adalah Pak Prabowo ya. Jadi kita bisa download video Pak Prabowo atau foto, kita tambahkan lagi di sini. Misalnya lagi saya udah siapkan nih video Pak Prabowo-nya. Mana ya? Oke. Oke, ini udah saya upload ya di Pak Prabowo ngomong pidato. Kita drag and drop di sini. Nah, nanti muncul. Terus kita rapikan di bagian video supaya gampang nyarinya. Terus kita atur posisinya. Karena kita portrait, jadi kita fullin aja nggak masalah. Full. Nah, seperti ini. Terus coba kita play. Baru-baru ini, Presiden Prabowo merancang program baru yang disebut gentengisasi. Tujuannya untuk Nah, ini karena audionya bentrok, nah kita kita mute ya. Caranya diklik videonya, pilih yang gambar volume di atas, kita nolkan. Jadi tinggal videonya aja. Baru-baru ini, Presiden Prabowo merancang program baru yang disebut gentengisasi. Nah, seperti itu.
Kemudian supaya lebih rapi kita cari scene yang, nah misalnya gini, nggak ada tulisannya gitu ya. Nah, terus caranya gimana? Kita cut di sini dengan cara pilih tombol yang split ini ya, diklik, nanti dia kepotong jadi 2 video. Yang bagian ini kita hapus aja, di delete. Nah, terus kita tarik ke depan sesuai timeline-nya. Baru-baru ini, Presiden Prabowo merancang program baru yang disebut gentengisasi. Tujuannya untuk memperbaiki kualitas standar rumah penduduk di Indonesia. Nah, sampai di sini kita cukupkan video Pak Prabowo, kita split lagi, kita hapus belakangnya. Nah, supaya audiens ini nggak bingung bapaknya lagi ngomong apa, jadi kita perlu visualisasikan tentang gentengisasi ya. Misalnya, Baru ini, Presiden Prabowo merancang program baru yang disebut gentengisasi. nah saya pengen di saat narator ngomong gentengisasi ada muncul tulisan gentengisasi misalnya gitu ya. Nah, caranya di sini adalah menggunakan teks lagi. Nah, di bawah sini ada beberapa apps yang teman-teman bisa pakai ya, tapi harus subscribe. Ini saya contohkan aja, misalnya kita bikin Type Studio. Terus misalnya pilih yang ini, yang pink ini. Terus saya tuliskan gentengisasi. Terus di bawah ini ada beberapa opsi, misalnya saya luruskan aja. Terus kita add to design. Nah, muncul nih gentengisasi. Kita sesuaikan di mana dia muncul, yaitu di saat naratornya ngomong gentengisasi ya. Rancang program baru yang disebut gentengisasi. Nah, udah pas ya, gentengisasi muncul ketika naratornya ngomong gentengisasi. Kita bisa animate lagi, misalnya bentuknya seperti ini ya. Nah, gitu ya. Baru-baru ini, Presiden Prabowo merancang program baru yang disebut gentengisasi. Nah, oke, menarik ya. Sip, udah mantap. Nah, supaya transisi antar video ini lebih Dari smooth Asbes, lagi. baru-baru ini. Nah, ini kita bisa menggunakan transisi antar video ya. Jadi klik video yang awal ini, kemudian klik kanan, mana ya transisi? Tuh, kok menghilang ya tombolnya ini? Permisi Bapak, izin mengingatkan waktunya tinggal 5 menit lagi. Oh my God, 35 menit. Oke lah. Jadi satu elemen lagi yang penting teman-teman ya. Jadi intinya video, musik, dan juga teks itu caranya seperti itu. Kalau untuk video yang menarik, nanti teman-teman bisa nyari referensinya sendiri-sendiri ya di internet gitu ya. Tapi yang jelas kita tadi udah masuk di audio dan video. Terus salah satu elemen yang penting adalah data ya teman-teman ya. Nah, di sini saya mau memasukkan data tentang gentengisasi. Caranya gimana? Misalnya ini saya tambahkan gambar hitam ini di bagian setelah Pak Prabowo ngomong. Menurut data BPS, pada tahun Nah, menurut data BPS dan seterusnya. Nah, ini kan muncul grafik ya. Nah, caranya gimana? Yaitu menggunakan desain di sini, kemudian cari chart ya. Elemen, kemudian chart. Karena pengen ngasih tahu apa persentase pengguna atap rumah di Surabaya, maka
menurut saya yang paling cocok adalah pie chart gitu ya. Jadi kita pilih yang pie ini, tarik, kemudian masukkan ke dalam. Nah ini muncul nih, udah jadi. Sebenarnya udah jadi seperti Data BPS pada tahun 2020. Nah, seperti itu. Tinggal kita ngedit datanya. Di Canva ini bisa langsung dengan cara diklik grafiknya, kemudian klik edit. Nah, muncul seperti ini. Nah, ini saya udah siapkan juga sih. Mana ya? Oh, ini. Kita langsung ke sini aja ya. Gak apa-apa lah ya. 2025 terdapat 31,4% rumah tangga di Surabaya memiliki rumah beratapkan asbes. Rumah yang beratap genteng hanya 57,42% saja, sedangkan sisanya beratapkan beton, seng, atau kayu. Nah, seperti itu. Jadi di grafiknya ini kita pilih edit, kemudian kita isikan datanya sebelah sini. Misalnya beton 5,6%, genteng 7,4, seng dan seterusnya. Ini data yang kita ambil dari sumber data tadi. Terus di sini jangan lupa membuat salah satu unsur penting ya, yaitu sumber data. Misalnya sumber data ini kita taruh di bawahnya, misalnya gitu ya. Misalnya tulis sumber Susenas 2025 BPS, misalnya begitu. Nah, misalnya seperti ini, kita kasih warna putih. Terus jangan lupa ada judul juga. Ada judul, judulnya sama, kita klik text box lagi. Misalnya, presentase jenis atap rumah warga Surabaya tahun 2025. Nah, seperti ini. Oke, itu kasih warna bebas lah ya, putih, hitam, kemudian animasi, nah supaya lebih bagus dan seterusnya. Dapat 31,4% rumah tangga di Surabaya. Jadinya seperti Tahukah ini. kamu kalau ternyata masih banyak atap rumah di Surabaya yang terbuat dari asbes? Baru-baru ini, Presiden Prabowo merancang program baru yang disebut gentengisasi. Tujuannya untuk memperbaiki kualitas standar rumah penduduk di Indonesia. Menurut data BPS, pada tahun 2025 terdapat 31,4% rumah tangga di Surabaya memiliki rumah beratapkan asbes. Rumah yang beratap genteng hanya 57,42% saja, sedangkan sisanya beratapkan beton, seng, atau kayu. Kalau kita bandingkan dengan kabupaten kota tetangga, Surabaya terpaut cukup signifikan dengan Sidoarjo, Gresik, dan Mojokerto, yang presentase rumah beratap genteng sudah lebih dari 80%. Nah, ini tinggal dirapikan aja guys. Ini digeser-geser sampai videonya selesai. Kemudian di bagian akhir. Menarik bukan? Kalau kamu mau tahu lebih banyak fakta menarik lainnya, follow kami ya. Jangan. Nah, ketika follow kami ya, mungkin bisa ditambah tulisan akun @potikwinsa ya, Unesa, dan atau pesan yang mau disampaikan ke masyarakat. Terus cara downloadnya yaitu di tombol paling kanan atas, klik share, kemudian di download. Ini kualitasnya MP4, kemudian download. Ini nggak rapi, nggak apa-apa ya, sebagai contoh aja. Nanti teman-teman bikinnya itu ya harus rapi gitu, supaya kan nanti dilihat oleh orang-orang ya. Kalau mau lihat referensi videografis di BPS itu ada, silakan cek di Instagram BPS Jatim atau BPS-BPS yang lain, misalnya BPS Kota Surabaya, BPS Sidoarjo, kemudian ada BPS Pusat mungkin. Gitu, sambil menunggu ini hasilnya. Mungkin waktunya udah habis ya, Mbak ya? Sorry ya. Iya, sudah habis Bapak. Oke, ya sudah.
Kalau kayak gitu saya cukupkan materinya. Semoga di materi yang singkat banget ini setidaknya teman-teman bisa mengambil poin-poinnya ya, poin-poinnya. Nah, mengambil poin-poinnya dan bisa mengembangkan lagi gitu. Karena di pembuatan videografis maupun infografis itu merupakan seni teman-teman ya. Seni itu buatan manusia dan selama ada orang yang bisa menikmati itu nggak ada salahnya sih. Mungkin yang kita bisa perbaiki itu dari sisi misalnya keterjelasan data, kemudian nggak misleading dan seterusnya. Kalau ada hubungannya dengan data. Oke, sekian terima kasih Mbak Prima Suci, saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih kembali kepada Bapak Hisbul dan teman-teman semuanya. Bisa tepuk tangan sekali lagi untuk Bapak Hisbul Watoni yang telah memaparkan materinya pada malam ini. Sangat inspiratif sekali ya teman-teman untuk kita semua dapat memahami dan mempelajari bagaimana membuat video grafis yang menarik dengan memadukan angka statistik. Baiklah, kita bisa merasakan insight yang luar biasa dari materi yang telah dipaparkan pada hari ini. Dengan begitu, saya akan membuka sesi tanya jawab kepada teman-teman yang ingin bertanya, bisa mengaktifkan fitur raise hand-nya dan menyalakan kameranya, atau bisa juga mengirimkan pertanyaannya melalui kolom chat. Baik, kepada Kak Almira dipersilahkan. Baik, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, saya Almira. Pak, saya ingin bertanya. Sebenarnya itu saya itu pernah bikin video grafis kan, Pak. Cuma ekspektasi saya itu memang outputnya itu seperti yang Bapak bikin. Cuma karena keterbatasan device, saya itu biasanya bikin kayak slide PPT gitu. Jadi per slide-nya itu saya kasih transisi. Nah, itu kan biasa banget kan, Pak. Nah, kira-kira itu apa sih Pak yang perlu dimaksimalin kalau misalnya saya bikin PPT bikin slide PPT untuk video grafis, mungkin dari segi elemennya yang mungkin dikasih animasi atau mungkin ke materinya ya Pak yang biar dimaksimalin biar eye-catch aja gitu. Terima kasih. Langsung dijawab atau gimana nih Mbak? Iya, Bapak bisa langsung dijawab. Ini kamu bisa share hasil videografismu di sini nggak, Almira? Waduh. Sebentar Pak. Atau kita bisa lihat di mana mungkin YouTube atau Iya Pak, di YouTube bisa Pak. Ini mohon maaf device saya kalau buat share screen agak gimana gitu Pak. apa deh channel YouTube-mu nih? Ku cari di sini. Saya kirim link aja ya Pak. Boleh. Sebentar ya Pak. Ini teman-teman agennya tahun lalu udah jadi agen atau baru ya? Ini campuran dari angkatan tahun lalu juga, Bapak. Soalnya seingat saya tahun lalu juga ada pembinaan tentang videografi sih. Sama aja sih sebenarnya. Konsepnya mungkin yang berbeda kayak teknologinya, isunya, kemudian fitur-fitur yang lebih memudahkan itu aja sih sebenarnya. Gimana Almira? Sebentar Pak, lagi cari.
Sudah saya kirim, Pak. Oke. Teman-teman yang lain juga ini ya sambil nonton ya. Aku lihat dulu ya. Data angka harapan hidup bisa dilihat dari tabel oleh bps.go.id yang menunjukkan tren kenaikan, namun terlihat adanya sedikit penurunan pada laki-laki di tahun 2023 ke 2024. Posisi tertinggi angka harapan hidup di Jawa Timur tahun 2024 ditempati Tulung Agung, lalu Kota Surabaya dan Sidoarjo di urutan ketiga. Kemudian, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi angka harapan hidup seseorang? Nah, di antaranya ada 4 aspek, yaitu kesehatan, lingkungan, gaya hidup, dan sosial ekonomi. Dari sisi kesehatan, akses layanan kesehatan dan imunisasi membantu memperpanjang usia harapan hidup, lingkungan yang bersih, dengan sanitasi dan air layak, pola makan sehat dan gizi cukup. Selain itu, pekerjaan yang layak, pendapatan stabil, dan pendidikan yang baik ikut menentukan kualitas hidup seseorang. Lalu, bagaimana dengan kita sendiri? Mulailah dari langkah-langkah kecil seperti makan makanan bergizi, olahraga teratur, tidak merokok, dan rutin cek kesehatan. Mari jaga kesehatan, lingkungan, dan keseimbangan hidup. Karena hidup yang lebih panjang dimulai dari langkah kecil hari ini. Luar biasa nih. Aplaus dong buat Almira ini. Sebenarnya kayaknya Almira lebih cocok ngisi ini sesi pembinaan ini ya. Waduh, Pak. Ya, kalau boleh ini ya ngasih pertanyaanmu tadi apa sih yang bisa ditingkatkan gitu ya, apakah dari sisi penulisan atau animasi dan seterusnya. Sebenarnya itu dulu saya juga saya pribadi tuh nggak terlalu jago dalam membuat animasi. Nah, satu-satunya device atau aplikasi yang bisa membuat animasi yang saya punya itu adalah PowerPoint gitu ya. Ya nggak apa-apa gitu. PowerPoint itu bahkan teman saya tuh ada yang ngedesain grafis pakai PowerPoint gitu. Nggak pakai Photoshop, Corel Draw, menggunakan PowerPoint. Jadi apapun alatnya itu nggak harus jadi masalah ya. Yang penting outputnya itu sih. Kalau boleh tahu ini kamu nyusun audionya, narasinya pakai apa? Kan nggak mungkin pakai PowerPoint ya? Sama Pak, pakai Eleven Labs kayak yang Bapak rekomendasiin. Ya, gabungin antara kan videonya diekspor MP4 di PPT ya, PowerPoint. Eleven Labs-nya kan dapat nih audionya. Nah, gabunginnya pakai? Saya pakai Canva, Pak, sama. Cuma bukan bikin video grafis, bikinnya slide PPT gitu, terus di save-nya video. Cerdas. Ya, bisa. Jadi menggunakan 3 aplikasi ya. Pertama PowerPoint untuk visualnya, benar ya. Kemudian Eleven Labs buat generate audio, dan yang ketiga untuk menjadi sebuah video grafis keseluruhan menggunakan Canva, betul ya? Bagus. Kalau milih lagunya juga di Canva? Iya, Pak. Nah, iya. Ini jarang yang tahu sih, tapi kayaknya seleramu bagus banget memilih audio yang harmonis dan selesai tepat waktu gitu sesuai dengan narasinya. Entah gimana caranya itu ya kamu ini, tapi setidaknya itu udah enak didengar dan dilihat. Mungkin yang bisa ditingkatkan itu adalah ada hubungannya dengan engagement ya. Kalau misalnya levelnya udah di Almira ini, jadi kan udah nggak bingung tentang membuat produk gitu ya. Insya Allah bisa lah, selama ada bahan, kemudian juga ada alat, ada waktu, itu bisa bikin. Nah, yang bisa ditingkatkan itu adalah cara mendelivernya gitu ya. Kalau sekarang itu teman-teman pasti main medsos itu ada trending topic, kemudian ada engagement rate, kemudian ada insight gitu ya,
postingan kita bisa menjangkau seberapa jauh follower, non-follower, atau masuk FYP gitu ya kalau TikTok ya. Yang mungkin bisa ditingkatkan itu karena video Almira itu tadi edukasinya edukasi banget gitu ya. Jadi hard selling lah ibaratnya hard selling. Kalau nggak ada orang yang punya keinginan mencari tahu itu kayaknya nggak bakal nyampe gitu videonya ke mereka. Sedangkan kita sebagai agen statistik itu harus bisa mencerdaskan bangsa melalui data ya. Nah caranya kita harus ngasih mereka gitu walaupun mereka nggak minta. Nah caranya adalah marketing ya. Marketing ini macam-macam. Nah salah satunya menggunakan algoritma media sosial. Mungkin bisa dikasih hook gitu ya. Misalnya hook yang trending sekarang apa sih? Yang yuk misalnya gitu ya atau apalah itulah. Nah itu juga bisa. Jadi nggak harus tentang PPT kan. Kamu bikinnya pakai PPT nih udah rapi. Nah di depannya pakai video pakai kamera itu juga bisa. Nggak harus full grafis 2 dimensi itu enggak. Dicampur-campur juga boleh. Mungkin itu sih dari saya. Dan kalau untuk media sosial itu saya rasa terlalu panjang ya. Mungkin bisa di breakdown jadi 2 video atau 3 video karena kan tadi ada banyak ya data-data yang kamu sampaikan. Itu bisa dibikin series jadi lebih apa? Kan sekarang itu modelnya orang-orang itu nggak tahan nonton video yang lama-lama ya. Jadi cepet-cepet aja gitu. Dan juga ada dampaknya juga sih di Potik yang mana mungkin udah dibahas ya rencana program teman-teman frekuensinya berapa banyak untuk upload video grafis. Nah itu bisa jadi salah satu strategi juga. Mungkin itu Almira. Berarti ini saya lebih ke apa ya Pak, yang perlu dievaluasi itu tentang hook sama materinya yang kontroversial kah Pak? Maksudnya kayak ngikutin tren gitu kah? Iya, sebenarnya salah satu tantangan di BBS itu mungkin kita itu mudah kalau kita ngomong ke sesama apa ya, sesama akademisi lah. Kita tuh langsung nyambung gitu. Kita ngomongin data kemiskinan, data inflasi. Orang-orang tuh udah tahu konteksnya gitu. Kayak misalnya di BPS itu kita sulit ngomongin tentang inflasi gitu ya. Jadi inflasi itu kan naik harga. Jadi itu kalau misalnya orang awam dikasih tahu inflasi Jawa Timur sekarang di angka 5%. Itu bener-bener aja gitu emang datanya seperti itu. Tapi apa gitu yang diterima masyarakat awam misalnya bukan mahasiswa UNESA gitu kan nggak ngerti ya nggak langsung ngerti. Tapi kalau dibilang harga rokok tahun lalu atau 5 tahun lalu tadinya 10.000, sekarang menjadi 20.000 meningkat 100%. Nah itu kan dianalogikan ke sesuatu yang dekat dengan masyarakat gitu. Jadi orang-orang tuh atau penikmat videonya itu langsung, wah masa sih? Jadi kayak kurius gitu. Kemudian berpotensi menonton videonya sampai akhir. Itu sih yang saya sendiri juga masih dalam tahap belajar ya karena sulit banget gitu. Kita di BPS ini kan salah satu instansi yang bertanggung jawab untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya statistik ya, meningkatkan literasi statistik. Nah ini nggak mempan gitu kalau kita cuma pertumbuhan ekonomi 5%, kemiskinan turun 1%, itu nggak nyampe gitu. Nah itu salah satu triknya adalah menganalogikan atau studi kasusnya langsung ke hal-hal atau fenomena yang terjadi di masyarakat. Kalau menunggangi isu-isu yang negatif itu ya sebenarnya nggak ada salahnya juga sih asal kita bisa mengemasnya dengan baik gitu. Gitu Almira. Baik, berarti nggak apa ya, bikinnya jangan terlalu formal gitu ya Pak? Bener, iya kalau bisa. Yang formal-formal itu kayaknya ya di mata sesama mahasiswa masih oke lah. Tapi kalau yang di medsos yang beragam, ini kan teman-teman kalau tahu itu kan persentase orang sekolah S1 tuh masih jauh banget di Indonesia ya.
yang selevel sama teman-teman tuh sedikit gitu daripada keseluruhan masyarakat. Jadi teman-teman kalau mau menjangkau elemen masyarakat yang beragam itu harus bisa menyampaikan sesuatu yang rumit menjadi sesuatu yang sederhana. Itu tantangannya sih. Gitu aja. Baik Pak, terima kasih tipsnya, akan saya catat. Sama-sama. Ajarin teman-teman yang lain ya juga Almira ya. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah berpartisipasi aktif dalam sesi tanya jawab kali ini dikarenakan waktunya sudah selesai. Jadi sekarang kita memasuki agenda selanjutnya yaitu absensi. Silakan kepada teman-teman untuk melakukan presensi terlebih dahulu. Untuk absensinya sudah dikirimkan melalui kolom chat. Oh iya, ada satu lagi, sorry Mbak MC. Ini kan tadi di awal juga mau ngasih tugas ya. Semoga diperkenankan ya sama Ibu Irin ya. Jadi teman-teman saya kasih tugas ya. Ini nggak usah dibikin pusing karena saya percaya kalau teman-teman sebenarnya pinter sih. Tapi supaya lebih melekat itu saya kasih tugas. Ini ada kalian tahu ini enggak? Judul buku Jatim dalam Angka. Ini saya share aja lah ini linknya di kolom chat, nanti bisa disimpan di kolom grup ya, ada grup ya teman-teman ya. Nah itu share screen sebentar ya, sorry. Mana ya? Nah, di sini nanti di-download aja Provinsi Jawa Timur dalam Angka 2025. Nanti ada banyak data di sini, bisa di-search aja mulai dari geografi sampai kondisi. Nah, nanti kalian pilih salah satu tabel aja atau salah satu data atau indikator dan bebas mau level provinsi, mau level kota, bebas. Yang penting ada satu output, nanti bisa dikumpulin di satu drive gitu ya. Ih, lama banget ini. Nanti download aja di sini lah ya. Di Provinsi Jatim dalam Angka di web BPS. Oke. Thank you Prima. Suci, sorry ganggu waktunya sesi presensinya. Iya, tidak apa-apa. Terima kasih Bapak. Baik, teman-teman, sampailah kita di penghujung kegiatan pembinaan Agen Statistik UNESA pada tahun 2026 hari ini. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah aktif berpartisipasi dalam sesi tanya jawab pada malam ini. Kemudian saya beri apresiasi setinggi-tingginya untuk pemateri kita pada malam hari ini yang telah berbagi ilmu secara langsung. Saya juga mengapresiasi kepada teman-teman telah hadir dan juga menyimak, serta kepada Bapak Kuku Aris Setiawan selaku dosen koordinator Pojok Statistik Universitas Negeri Surabaya. Sebelum mengakhiri acara pada malam hari ini, kami undang untuk semua teman-teman bisa menyalakan kameranya dan menggunakan virtual background yang telah disediakan oleh panitia karena kita telah memasuki di penghujung acara dan akan melakukan sesi dokumentasi. Pada teman-teman bisa menyalakan kameranya dan juga menggunakan virtual background yang telah disediakan oleh panitia. Untuk sesi dokumentasi, saya mulai ya teman-teman.
Saya hitung dari hitungan ketiga, 3, 2, 1. Sekali lagi, 3, 2, 1. Baik. Akhir kata, saya selaku MC dan juga moderator memohon maaf apabila selama memandu acara pada malam ini masih banyak kekurangan, dan terima kasih atas perhatian dan juga kehadirannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di kegiatan inspiratif berikutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live ya semuanya. Iya Bapak, terima kasih. Sama-sama, semangat. Baik, kasih manusia ya.